Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin general reading. Temanya adalah daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta ya. Ini dia ya, bukan seseorang atau orang lain. Jadi kita cek apa yang dia pikirkan, pandangan dia tentang kamu tuh seperti apa. Karena ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini. Dan aku bakal kasih waktu kamu ngebayangin seseorang, nanti kita cek energi dia ke kamu seperti apa pandangannya ya. Oke, silakan. Udah, kita mulai. Daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta. Dia melihat kamu tuh beda sih dari orang-orang yang dia temui. Ada orang-orang yang mirip sama kayak kamu gitu. Misalnya kemampuannya sama, skillnya sama gitu. Apa yang kamu sukai sama kayak orang lain. Tapi ada sesuatu yang beda. Yes, menurut dia kayak gitu. Kamu bikin dia tertarik gitu, bikin kayak kamu tuh menarik dia, seakan-akan sih kayak gitu. Ada sisi kamu tuh yang berani menurut dia, gak tahu apa yang berani ya. Kamu membuat dia fokusnya tuh ke kamu aja, gak bisa kayak dia berpaling atau fokus ke orang lain. Sebenarnya mungkin optionnya banyak, tapi kenapa jadinya tuh ke kamu gitu ya. Kamu bikin dia tuh pengen berlama-lama sama kamu. Istilahnya tuh kamu bikin dia tuh pengen ngelakuin banyak hal sama kamu. Pernah dengar kan orang tuh kayak, ya banyak hal yang pengen aku lakuin bareng sama kamu. Nah, bisa dibilang kayak gitu ya. Dia tuh pengen sih kayak ditakdirkan sama kamu gitu. Ada orang-orang yang berpikir kayak mereka pengen gitu ditakdirkan hidupnya bersama dengan kamu. Ada sisi kamu tuh yang keras kepala. Dia suka kewalahan sama sifat kamu yang keras kepala. Tapi keras kepala kamu itu juga yang bikin tuh kamu kayak sekarang. Ngerti gak? Kayak dia tahu kamu keras kepala, tapi mungkin dari sifat keras kepalanya kamu bisa jadi sukses, seseorang yang berhasil mungkin saat ini. Dia bikin kamu tuh bikin dia ngerasa pengen deket terus, kayak pengen ada sentuhan fisik terus sama kamu, pengen ketemu terus gitu ya. Bisa mungkin dia tadinya seseorang yang baik, seseorang yang positif, seseorang yang energinya baik, tapi pas ada kamu kok jadi nakal gitu ya. Pas ada kamu kok jadi brengsek ya. Istilahnya tadinya dia nih cowok ya, anggaplah cowok lah ya, cewek atau cowok sih, anggaplah dia maskulin yang tadinya tuh lurus saja, kok pas ketemu kamu kok jadinya jiwa maskulin brengseknya tuh keluar gitu ya. Ada sisi brengseknya yang jadi gitu bikin dia jadi seseorang yang brengsek. Tadinya enggak mungkin. Ya gitulah. Dan kalau bersama tuh kalian jadi kayak sefrekuensi, cocok gitu. Konyolnya bareng. Terus garingnya mungkin sama-sama garing. Ya pokoknya kalian sama, mirip deh, sefrekuensi. Kebodohannya, keseruannya, brengsek-brengseknya mungkin juga ya. Kamu bikin dia kayak menaruh harapan baru mungkin. Bisa jadi tadinya hidupnya tuh terpuruk, negatif. Pas ketemu kamu dia ngerasa lebih positif. Dia ngerasa ada harapan baru dalam hidupnya juga.
Tapi ada hal-hal yang kadang dia tuh kamu tuh bikin dia marah, tau nggak? Ya kadang kalian juga suka diam-diaman kalau lagi ribut gitu ya. Kadang dia kirim pesan yang bikin kamu marah. Pokoknya ada hal-hal kayak gitu deh. Dia selalu nunggu-nunggu pesan dari kamu, chat dari kamu. Kamu tuh orangnya apa adanya. Sikap kamu tuh, gesturnya kamu tuh tenang, dia suka. Tenangnya itu mungkin menggambarkan seseorang yang dewasa atau stabil gitu ya emosionalnya. Kamu bikin dia pengen ketemu terus. Dia selalu nunggu-nunggu gitu loh, chat dari kamu. Nunggu kamu hubungin dia mungkin. Ada sesuatu yang bikin kalian tuh jadi berjarak atau terpisah ya. Apalagi kalau kalian berjarak atau terpisah, dia pengen banget gitu komunikasi sama kamu. Kamu bikin dia tidak baik-baik saja. Soal perasaannya ya mungkin ya. Jadi hadirnya kamu tuh bikin dia galau, bikin dia bingung ya. Dia ngerasa kalian ada perbedaan sebenarnya. Itu yang bikin dia bingung juga harus gimana. Kadang dia ngerasa kayak putus asa, nggak ada harapan sama hubungan kalian. Kamu bikin dia romantis. Nggak tahu nih maksudnya apa. Pokoknya entah dia romantis atau enggak, kamu tuh bikin dia jadi pengen ngechat kamu terus, romantis, berkata-kata, bikin dia jadi kayak ada aja gitu yang dia omongin ke kamu. Ada sih dari kalian yang bikin dia tuh lebih tenang, lebih ngerasa dilindungi, entah kamu maskulin atau feminin ya, tapi dia ngerasa kayak dilindungi gitu, kayak feeling secure pas ada kamu tuh, aman dan nyaman ya. Aman dan nyaman, security kali ya, aman. Kamu juga bikin dia jadi fokus ngerjain sesuatu. Misalnya dia ada masalahan, tapi ada hal lain juga yang harus dia kerjain. Tapi kamu tuh bisa bikin dia tuh fokus ngerjain apa yang seharusnya dia kerjain. Jadi seakan kayak kamu tenangin dia terhadap masalahnya, akhirnya dia fokus sama apa yang dia kerjakan aja. Karena mungkin kamu udah bantu dia dalam mengatasi masalahnya. Kayaknya kalian sering makan bareng, pergi atau kulineran bareng. Di situ dia ngerasa kayak, wah dia makin gemuk nih atau makin subur nih karena makan terus gitu kan. Karena diracunin makanan terus sama kamu ya kan. Jadi makan terus, ketemu makan, apa aja dimakan gitu ya. Temen juga dimakan ya. Bukan ya, kalau gitu bukan. Daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta. Dia tuh pernah hidupnya gak baik-baik aja atau terpuruk ya. Mungkin kamu bantu dia buat bangkit, kamu bantu dia buat berdiri, bangkit seperti sekarang gitu ya. Buat dia jadi seseorang seperti sekarang, ya entah dia jadi seseorang yang dewasa, sukses atau apa gitu. Tapi dia pernah dalam keadaan yang down banget, terus mungkin ketemu sama kamu pada saat itu. Jadi seakan kamu ngebantu dia gitu buat bangkit. Kamu tuh kayak menemukan dia ya. Dia mungkin pernah ada di posisi kayak gak punya siapa-siapa, gak ada yang peduli sama dia, tapi seakan-akan tuh kamu kayak menemukan dia gitu. Kayak orang gak ada yang peduli, tapi kamu kok bisa ketemu sama dia. Ibarat dia tenggelam di dasar laut ya, terus kamu bisa nemuin dia gitu. Itu seakan-akan kan kayak dia butuh pertolongan, tapi kamu bisa nemuin dia. Kamu kasih dia pencerahan juga. Walaupun kadang dia juga emosi sama kamu ya. Iya, emosi kadang dia. Dan walaupun kadang dia juga ngerasa hubungan kalian tuh gak jelas. Iya,
emosinya jelas tapi hubungannya nggak jelas. Yang membuat daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta adalah apa ya, kayak kamu tuh paham sama apa yang dia omongin, walaupun dia nggak banyak ngomong nih, misalnya dia lagi ada masalah atau apa, tapi kamu tuh paham dia nggak perlu banyak ngomong panjang lebar, tapi kamu tahu apa yang dia maksud. Kamu bikin dia jauh dari hal-hal negatif, dari hal-hal baik, orang-orang toksik. Orang tuh jadi takut karena dia dekat sama kamu gitu. Di sini juga kamu tuh kayak perhatian sama dia. Perhatian, kepo, kamu selalu kepo banget dan pengen tahu dia main sama siapa aja, dekat sama siapa aja. Kalau ada sesuatu yang jahat atau negatif, ada orang yang punya niat nggak baik sama kamu, dia tuh langsung kasih tahu kamu gitu. Ya, intuisi kamu langsung berkata, wah orang ini nggak baik gitu. Nah, kamu bermanfaat juga di sisi itu menurut dia. Kamu tuh ada sisi temperamen yang suka marah, emosi, jutek gitu ya. Nggak tahu kenapa, tapi hal itu juga dia suka sih. Aneh ya, orang marah-marah jutek kok suka ya. Pokoknya ada hal yang bikin dia tuh kayak gemes gitu loh sama kamu. Dan kamu membawa banyak keajaiban buat hidupnya dia. Misalnya pas lagi dekat, dia dapat pekerjaan baru lah, dia dapat rezeki, dapat project atau apa, banyak kenal orang dari kamu. Nah itu juga membawa faedah gitu ya, membawa manfaat buat dia. Dia ngerasa enjoy banget jalanin hubungan sama kamu. Ya mungkin nggak terlalu bawa banyak masalah kali ya. Selain ada hal-hal yang memang masalahnya tuh dari sananya memang udah kayak gitu, tapi kamunya sebenarnya nggak bawa banyak masalah buat hidupnya dia. Tuh ada kartunya yang bilang kan kalau kamu tuh kasih cahaya, penerangan, pencahayaan di saat hidup dia tuh kayak lonely, kesepian, sendirian, tapi kamu kasih cahaya. Jadi dia bisa tahu gitu, kayak kamu kasih petunjuk buat dia arah yang baik tuh kemana sebenarnya gitu ya. Daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta. Kamu tuh suka ngasih hal-hal manis ke dia. Ya, entah perkataan yang manis, entah kejutan-kejutan, gift, yang bikin dia tuh tersenyum. Hari dia nih udah mumet banget nih, tiba-tiba kamu kasih dia sesuatu. Nah itu bikin dia ngerasa diperhatiin, ngerasa disayang sama seseorang ya. Kamu juga bikin dia ngerasa penting, kayak dia seseorang yang penting di dunia ini buat seseorang yang lain gitu. Dia ngerasa kamu tuh peduli banget sama dia dibandingin orang lain, dibandingin siapapun. Makanya dia suka besar kepala ya, suka sombong atau songong ya. Karena ya dia ngerasa kamu tuh secinta itu, bucin banget sama dia. Yes. Yang membuat daya tarikmu, yang membuat dia jatuh cinta. Kamu orangnya tuh penuh pertimbangan di dalam hidupnya. Nggak memutuskan sesuatu secara ceroboh, gegabah gitu, enggak. Kamu nggak kayak gitu. Jadi penuh pertimbangan dalam hidupnya. Mau memutuskan sesuatu, kamu pikir-pikir dulu gitu ya. Dan kamu memang orangnya tuh ini apa? Ada jiwa penolong, dia juga suka. Entah mungkin kamu suka bantuin dia atau nolongin dia, tapi dia juga suka itu. Kayak kamu penuh cinta kasih gitu. Ke semua orang kamu baik. Ya, mungkin bukan orang yang jahat ya. Yang jahat dia ya. Nah, di sini ketika dia mungkin dapat omongan-omongan gak enak, dapat bulian, atau dia mungkin diomongin apa sama orang lain, kamu tuh selalu kasih apa ya, wejangan-wejangan, atau kamu tuh kayak enggak kok, kamu gak usah mikirin itu. Jadi kayak apa ya istilahnya, kamu support dia gitu. Misalnya dia diomongin apa sama orang lain, misalnya dia direndahkan atau dicaci maki atau diapain lah gitu sama orang lain yang bikin dia down, tapi kamu bikin dia tuh jadi ngerasa dilindungi, kayak kamu tuh support dia,
dia dapat omongan apa terus dia sama kamu udah nggak usah didengerin gitu. Jadi dia kayak dapat dukungan dan support, itu yang bikin dia tuh kuat jadinya, ya bikin dia tuh strong di saat dia lagi down, dapat caci maki dari orang lain, tapi kamu bikin dia jadi ya udahlah nggak usah dengerin perkataan orang gitu. Kamu orangnya hangat sih, welcome, hangat, ada sisi friendly. Pas ketemu sama dia juga orangnya nice, makanya dia nggak takut buat lebih dekat ke kamu. Makanya dia ada keinginan buat lebih kenal, lebih jauh, lebih dekat lagi ke kamu ya. Daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta. Dia ngerasa kamu tuh kayak sepasang couple, apa ya, kayak kamu sama dia tuh jadi kayak sepasang couple yang cocok banget gitu di mata orang. Mungkin dia suka ngedenger orang-orang bilang kalian tuh cocok banget sih gitu. Itu bikin dia tersipu malu kayaknya kalau ada yang ngomong kayak gitu ke dia. Dia tuh mungkin orangnya dingin ya, kayak nggak banyak ngomong atau kayak nggak appreciate sesuatu, tapi dalam hatinya tuh dia suka tersipu-sipu gitu, suka malu-malu ya, kayak malu-malu kecil. Tapi dia nggak tunjukin ya. Kalau dapat komplimen atau pujian dari orang lain atau dari kamu, tapi sebenarnya dia senang, happy gitu, cuma dia nggak tunjukin aja. Kalian tuh mungkin pernah ada masalah ya, yang bikin kalian kayak pengen putus gitu. Nah di sini dia menghargai banget usaha kamu untuk membuat hubungan kalian tuh tetap bertahan ya. Pas dia lagi marah juga ya bisa lah kamu tenangin dia sedikit-sedikit. Pas dia lagi nggak pengen usaha, kamu berusaha maksimal banget, itu dia juga mikir gitu ya, kamu berusaha maksimal buat hubungan kalian juga. Kamu memperkenalkan banyak hal ke dia. Apa aja sih? Misalnya ke tempat-tempat seru, makanan-makanan enak, atau kenalin orang-orang yang dia nggak kenal. Pokoknya kamu kenalin banyak hal lah ke dia. Apalagi ya? Kamu tahu sih kalau ada orang yang mau punya niat jahat ke dia, kamu juga tahu. Itu bermanfaat sih buat dia. Orang-orang yang gak suka sama dia, tapi diam-diam tuh benci, tapi baik, gimana tuh? Misalnya ada orang baik, padahal tuh dia punya niat jahat sama kamu. Nah, kamu tuh kasih tahu itu bermanfaat banget buat dia, katanya mah, ya. Kamu selalu berusaha buat ketemu, usaha aja ketemu gitu. Ada sisi dia tuh yang tertutup, tapi kamu bisa bikin dia terbuka, cerita ke kamu semuanya. Daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta. Kamu sering bikin dia ketawa. Kalau dia lagi stres, ada masalah, ya, atau cerita-cerita garing yang bikin dia jadi ketawa, tersenyum. Apalagi kalau dia lagi ada masalah ya, nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum, tapi kamu selalu kasih bercandaan yang lucu gitu ya. Bikin dia makin lupa sama masalahnya. Dia tuh sering ngerasa sendiri sebenarnya, sendiri, kesepian, kayak nggak punya siapa-siapa, dan terlalu banyak hal negatif, hal-hal yang bikin dia overthinking. Kamu mungkin bisa menenangkan dia, atau kamu tuh kayak jadi seseorang yang kayak nemenin dia gitu. Kayak dia punya seseorang yang peduli sama dia. Sebelumnya tuh nggak ada. Dia ngerasa kesepian, sendirian, tapi kamu bisa jadi seseorang di sampingnya dia gitu, yang peduli banget sama dia, terutama kalau dia lagi ngerasa negatif. Aura kamu juga positif di sini katanya nih. Ada orang-orang yang kayak mengandalkan kamu banget. Jadi kayak ada nih mereka yang mengandalkan kamu banget nih, katanya. Ya istilahnya dia bisa mengandalkan kamu lah. Kayak dia serahinnya tuh semua ke kamu. Keputusan-keputusan,
apa aja gitu dia serahinnya tuh ke kamu. Ya mungkin dia percaya sama kamu ya. Di sini dia juga jadi banyak introspeksi gara-gara kamu. Tadinya sikap dia banyak yang negatif, tapi pas kenal kamu lama-lama berubah. Lama-lama dia berproses menjadi seseorang yang lebih baik, karakter, sifatnya berubah jadi lebih baik. Tadinya mungkin negatif ya, gara-gara kamu juga dia mempertimbangkan banyak hal jadinya. Yang tadinya dia udah nggak peduli, terus kamu kasih tahu ini itu, jadinya dia mencoba memikirkan ulang gitu. Ya kamu bikin dia happy juga lah, karena banyak waktu yang kalian habiskan bersama gitu. Kamu seru, bisa diajak ngapain aja, bisa diajak ke tempat yang fancy, bisa juga diajak ke tempat yang murah, kaki lima, atau tempat-tempat yang affordable gitu ya, yang santai. Tapi bisa juga diajak ke tempat yang fancy ya. Kamu bikin dia lupa sih kayaknya, bikin dia lupa sama hal-hal yang gak penting gitu, bikin dia berpaling sama hal-hal lain. Jadi dia tuh fokusnya ke kamu aja, perhatiannya tuh, merhatiinnya tuh ke kamu aja gitu. Ibaratnya tuh kayak kamu mengalihkan duniaku gitu. Daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta. Mungkin dia pernah berdoa ya, pernah berdoa, entah doanya apa. Dia ngerasa kamu tuh jawaban dari doa-doanya gitu. Dan selain kamu juga banyak kemiripan sama dia ngerasa banyak kemiripan, kesamaan, hal-hal atau sifat karakter kalian. Ada yang mirip-mirip gitu. Tapi ada hal-hal yang berbeda juga. Tapi dia suka. Misalnya contoh, hal-hal yang beda itu bikin kayak kamu tuh melengkapi dia atau melengkapi hidupnya. Misalnya dia tipenya introvert, kamu extrovert nih, dia ngerasa dilengkapi gitu sama kamu. Jadi ada hal-hal yang kadang dia takut, terus kamu yang maju gitu. Ada hal-hal dia yang nggak banyak ngomong, tapi kamu yang coba kasih solusi. Ya pokoknya gitu deh, ada hal perbedaan tapi kamu melengkapi dia gitu. Dan dia ngerasa beruntung di dekat kamu ada di sisinya dia. Kamu orangnya to the point juga kadang, jujur, ceplos-ceplos gitu. Nah itu juga mungkin berlawanan sama dia yang kayak suka memendam, menutupi sesuatu. Tapi ya itu bagus mungkin menurut dia ya. Dia pernah ngetes kamu kayaknya. Dia pernah ngetes kamu dan akhirnya dia berpikir kamu lulus atau lolos tes yang dia kasih itu. Tanpa sepengetahuan kamu dia ngetes kamu, tapi akhirnya kamu lulus tes gitu. Lolos. Ya dia jadi yakin lah gitu memilih kamu. Kamu orangnya bisa menjaga komitmen. Ya, komit juga sama apa yang kamu omongin. Bisa dipercaya juga. Bukan orang yang suka main-main sembarangan, sasimo, sana sini mau gitu. Tapi kamu bisa diajak komitmen. Baik, kamu itu baik. You are good enough for someone, for him, for her gitu ya. Kamu cukup baik, seseorang yang cukup baik. Ya bisa dibilang berapa persen dari kamu tuh idamannya dia lah. Atau bisa dibilang ya ada hal-hal dari kamu tuh yang idaman semua orang gitu. Entah karakter, sifat, atau apa dari kamu ya. Di sini kamu tuh punya rasa percaya diri yang cukup besar. Mungkin dia ngeliat kamu tuh pede banget gitu. Atau pede banget dalam artian gini, kayak kamu punya value sesuatu. Dan dia ngeliat kamu percaya diri banget sama value kamu itu. Jadi kayak kamu sadar kamu punya value, seseorang yang pantas gitu loh buat dihargai. Seseorang yang memang ngerasa percaya diri sama dirinya sendiri gitu. Dan ya beberapa dari kalian juga bisa dibilang cukup sukses sama hidupnya, sama apa yang kalian jalanin. Ya itu bikin dia jatuh cinta juga. Ya mungkin percaya diri kamu
sifat kamu dan karakter kamu membawa kamu ke dalam kesuksesan, keberhasilan. Nah itu dia jatuh cinta juga sih. Ya, istilahnya kamu punya punya prinsip atau karakter yang dia suka, dan itu membawa kamu ke kesuksesan hidup kamu. Ya. Oke, ini tebaran yang terakhir. Daya tarikmu yang membuat dia jatuh cinta. Ini sama sih tadi ya, kayak yang tadi. Banyak hal-hal yang terjadi mudah gitu. Kalau kamu lakuin tuh kayak gampang, mudah, ada hasilnya. Sedangkan menurut dia itu tuh sesuatu yang sulit. Menurut dia ya kok bisa gitu kalau kamu yang kerjain. Ada sifat kamu tuh yang kayak dingin gitu. Yang dia suka kenapa? Mungkin sifat kamu yang dingin tuh kamu jadi cuek sama lawan jenis. Ya, mungkin dia ngerasa nyaman di situ karena kamu dingin gitu sama orang-orang. Ya, nggak gampang buat dideketin gitu kali ya. Jadi dia ngerasa secure pas lagi deket atau punya hubungan sama kamu. Di sini kamu tuh pernah menerima dia di saat kondisi dia tuh lagi terpuruk. Yang tadi sih ya, yang di awal pas dia lagi terpuruk atau nggak baik-baik aja, kamu tuh bikin dia bangkit mungkin. Dan kamu menawarkan sebuah perasaan. Kamu welcome, menerima dia di saat kondisi dia lagi kayak gitu. Kayak cuma kamu seorang gitu yang membawa cahaya di saat orang lain tuh nggak ada yang nerima dia. Di saat orang lain nggak ada yang peduli sama dia. Tapi kamu menawarkan sebuah hubungan, ya entah kalian jadian atau enggak, tapi ada sesuatu yang kamu tawarkan di situ. Kamu kayak menerima dia apa adanya pada saat kondisi dia seperti itu juga. Kamu tuh ibarat rumah ya. Dia ngerasa seseorang yang penting gitu buat kamu pada saat itu. Jadi kayak dia ngerasa dihargai, dan kamu ibaratnya home, rumah, tempat dia kembali pas dia lagi ngerasa butuh seseorang, dia ingatnya langsung kamu, karena kamu menerima dia dalam kondisi apapun juga. Komunikasi kalian baik ya, mungkin pada saat itu, kayak kalian ada sebuah intimate, hubungannya intimate atau intens. Kamu bikin dia ngerasa relax, santai, dia nggak bisa lupa gitu pas kalian pernah komunikasi intens. Ada yang sampai kayak sleep call kayak gitu. Kamu bikin dia tenang juga. Ada sisi kamu tuh yang kayak apa ya, misalnya orang nih mau jahat nih ke dia, tapi karena ada kamu nggak bisa gitu buat jahatin dia. Nggak tahu kenapa maksudnya. Misalnya ada orang yang mau jahatin dia gitu ya, tapi gara-gara kamu, orang jadi nggak bisa buat jahatin dia, buat ngelakuin sesuatu yang buruk ke dia gitu. Jadi istilahnya kamu tuh penghalang kali ya, penghalang apapun keburukan yang datang ke hidupnya gitu. Dia menjadi seseorang yang spesial. Dia ngerasa ya kamu tuh spesialin dia banget. Jadi dia ngerasa kayak ya dia seseorang yang spesial ya. Ada seseorang yang menganggap dia penting, dan itu tuh menurut dia sesuatu yang istimewa kan, kita dispesialin sama orang gitu. Hal-hal apa aja atau karakter apa aja yang sebaiknya kamu rubah ya. Ini kita nggak ada cek zodiak atau inisial karena nggak relate sama temanya. Jadi pesan-pesannya adalah karakter atau hal-hal apa aja yang sebaiknya kamu rubah di dalam diri kamu ya. Hal-hal buruk kayaknya, hal-hal buruk, habit negatif tuh udah perlu kamu tinggalin. Apapun sih habit negatif tuh macam-macam. Ya misalnya kamu suka clubbing gitu contohnya itu. Jadi kamu udah harus tinggalin, udah harus jauhin hal-hal negatif. Orang-orang toksik mungkin bisa juga. Apapun yang bikin kamu marah, emosi, gak baik, keburukan, itu udah harus kamu tinggalin dan jauhi. Ya. Terus mungkin kamu perlu perencanaan ya, planning. Entah perencanaan soal apa, ya bisa jadi mungkin sekarang kamu tuh kayak mumet banget
kamu nggak tahu prioritas kamu apa, coba kamu bikin sebuah plan, biar kamu tahu sebenarnya apa sih yang penting saat ini yang perlu kamu kerjain, apa yang perlu kamu prioritasin saat ini, biar terstruktur gitu loh, ya. Biar kamu juga nggak stres, kamu tahu apa yang penting sebenarnya saat ini. Kalau kamu tahu apa yang penting, ya kamu udah tinggalin hal-hal yang nggak penting, nggak kepikiran lagi hal-hal yang nggak penting, gitu ya. Terus kamu harus berani katanya nih. Berani apa nih? Harus berani. Terus kalau ada hal-hal yang kamu pikir itu perlu dan penting, ya kamu maju aja gitu. Kamu terobos aja hal-hal yang menghalangi kamu gitu. Pokoknya kamu harus berani katanya nih ya. Apalagi pesan-pesan yang perlu kamu rubah atau karakter yang perlu kamu rubah? Mungkin ya, kamu selama ini tuh sikapnya dingin atau sifatnya dingin. Di sini kamu harus lebih menjadi seseorang yang bisa melampiaskan kasih sayang kamu kali ya. Mungkin bisa dibilang kayak coba kamu jadi seseorang yang lebih hangat, bisa menebarkan kasih sayang, cinta kasih gitu ya. Bisa sih kayak gitu. Pokoknya mungkin jangan terlalu cuek. Jadi seseorang yang lebih hangat untuk sekitar kamu. Ya. Jangan terlalu emosional juga, dikontrol emosional kamu. Pikirin hal-hal yang memang kamu ngerasa orang-orang itu tuh perlu disayang sama kamu. Jadi kalau kamu ngerasa seseorang gak layak buat dapet kasih sayang kamu, ya berarti ya udah jauhin aja. Jadi intinya kamu deket sama orang-orang yang memang pantas dapat kasih sayang kamu, dan kamu jauhi orang-orang yang memang gak layak buat dapat kasih sayang kamu ya. Oke, kayaknya itu aja gengs. Thank you ya, ini juga pas banget maghrib ya. Thank you, semoga bermanfaat, bisa jadi ya introspeksi atau dipikir-pikir lagi mana yang baik dan yang mana yang buruk ya. Oke, itu aja, tungguin videoku selanjutnya ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.